Di Pengadilan Negeri Kota Bumi, beberapa hari lalu kedua ibu rumah tangga berseteru saling gugat guna mempertahankan alibinya masing-masing. Kasus ini terjadi bermula dari pinjaman uang yang pembayarannya dicicil menyerupai layaknya arisan. Namun urusan antara kedua ibu rumah tangga ini justru berujung ke ranah hukum. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan Pengadilan Negeri Kota Bumi, kelas 2 Kabupaten Lampung Utara. Pemirsa, saat ini kami akan mengangkat kasus terduga atau diduga bermodus pinjaman dengan sistem arisan untuk menjerat para korban. Istri polisi yang meminjamkan uang dengan pembayaran melebihi dari uang yang diterima oleh para korban. Dan anehnya, setelah semua pembayaran lunas, sang istri masih terus melakukan penagihan. Dan parahnya, sang suami yang merupakan anggota polisi juga ikut melakukan pengancaman terhadap korban. Merti meminjamkan uang pada Yanti harus membayar nilai lebih dari yang dia terima. Mulanya, pinjaman dana tersebut sebesar 60 juta dan Yanti harus bayar nyicil 8,4 juta per bulan. Dengan tenor masa cicil 12 bulan, jadi total bayar jangka waktu setahun tersebut adalah 100.800.000. Di lain waktu, Merti kembali pinjamkan uang pada Yanti sebesar 70 jutaan lebih dan telah dilunasi. Tetapi keanehan terjadi. Tiba-tiba Merti kembali menagih hutang 102 juta. Berikut kelebihan alias bunganya itu, dirasa Yanti tak mempunyai pinjaman lagi karena sudah dibayar dan tidak ada kewajiban lagi untuk membayar. Atas hal tersebut, Merti yang merupakan istri seorang polisi itu kini lakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas 2 Kota Bumi pada hari Selasa November 2025 beberapa hari lalu. Kedua belah pihak hadiri sidang mediasi, namun baik tergugat dan penggugat sama-sama memiliki alibi masing-masing. Dalam kasus ini, Yanti selaku tergugat menjelaskan jika dirinya tak punya sangkutan lagi karena semua telah dibayar meski lebih dari yang ia terima. Oleh sebab itu, Yanti tak akan membayar sejumlah uang tuduhan Merti dan suaminya Aibtu Sofyan. Tergugat beberapa kali meminta bukti tuduhan uang yang dipinjam, namun penggugat tak bisa menunjukkan alat bukti tersebut. Yang dituntut dia di pengadilan itu di bulan Januari, nilainya 73.800 apa 78.300 antara itu ya. Itu dituntut dia di pengadilan dan 102. Terbalik lagi. Yang faktanya ini saya bingungnya, dia kok ngomongnya saya ngadain emas, sementara saya tidak menggadaikan emas. Itu yang ditunjukinnya di surat pegadaiannya, tapi kok giran yang di bulan bulan Mei, tapi yang dituntut di pengadilan yang 73.800 sama 102 itu. Nah, kalau 73 itu memang ada, dia transfer ke saya dan itu sudah saya kembalikan. Lebih dari itu, ada itu 100 lebih sudah 100 lebih. Kalau yang 102 ini saya tidak melakukan transaksi sama dia. Dia ada pengancaman terhadap saya dan buktinya ada di HP saya ini, voice dia. Tapi ini untuk bahan saya nanti pengadilan. Dituturkan Yanti pula jika Aibtu Sofyan suami Merti pernah lakukan dugaan pengancaman saat menagih dengan bawa-bawa nama serta pangkat di kepolisian. Terkait pengancaman oleh Aibtu Sofyan atau terduga oknum polisi ini, dirinya membantah jika telah dituduh melakukan pemerasan untuk meminta agar pinjaman dapat dikembalikan karena uang tersebut dari hasil penggadaian emas milik istrinya. Ya itu mas digadaikan, uang diterima dengan dia, dengan bukti yang ada. Oh gitu. Ya begadai mas. Ada bukti ada semua pak, ada semua ya. Tapi terkait ada semua. Terkait ada pengancaman ke pihak terduga. Apa yang diancam? Usai sidang mediasi, Merti sebagai penggugat enggan diwawancarai untuk menjelaskan terkait kasus ini. Justru kedua kuasa hukum penggugat dan tergugat yang menyampaikan statement. Jadi dalam hasil mediasi, hakim ini meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara baik-baik seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah clear, sudah selesai. Tetapi tadi terkait mediasi ini masih belum diterima seperti itu. Jadi masih dilanjutkan minggu depan. Yang pasti kita tergugat mengkanter apa yang didalilkan oleh pihak penggugat. Dalam hal ini penggugat mendalilkan bahwasannya klien kita yaitu Pak Jul dan Mbak Yulianti
memiliki hutang piutang katanya kan dari Pegadaian, tapi kan kita memiliki bukti otentik sendiri juga, yaitu berupa rekening koran, yaitu dengan bukti transaksi pengembalian uang, kita sudah ada semua. Nah, dalam hal ini ya kita akan merekopensi juga, gugatan balik rekopensi terkait permasalahan hutang piutang itu. Nah itu Mbak. Tim Liputan dari Lampung Utara melaporkan.